Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dream Mary Nancy. Pada kesempatan kali ini Bunda akan memberikan materi tentang contrasting conjunction, adversative conjunction. Oke, sebagai media pembelajaran bahasa Inggris lintas minat kelas 12 semester ganjil kurikulum 2013. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan pertentangan dan kebalikan sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.5 menyusun teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan pertentangan dan kebalikan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis teks, peserta didik terampil menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan pertentangan dan kebalikan sesuai dengan konteks penggunaannya. Menyusun teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan pertentangan dan kebalikan. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, mengembangkan sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi dan berkreasi. Contrasting or adversative conjunction. Definition of adversative conjunction adalah salah satu jenis kata sambung yang berupa kelompok kata sambung yang mengandung arti pertentangan antara bagian kalimat dengan bagian kalimat lainnya. Maksudnya, fungsi yang bertentangan yaitu dalam satu kalimat terdapat anak kalimat yang mempunyai arti yang berlawanan dengan induk kalimat. Dalam contoh bahasa Indonesia, Anton seorang yang rajin, namun dia pemalas dalam sholat. Dari kalimat tersebut kita mengetahui ada dua kalimat yang mendapatkan kata penghubung berupa namun. Oke, sekarang Budi akan jelaskan contrasting adversative conjunction. Contoh yang pertama adalah but, tetapi. She is introvert, but she is mean. Number 2, yet, namun, sekalipun begitu. It is a living part of my spiritual life, yet I don't know if one would call me a religious artist. Although, meskipun we don't like an exercise in the morning, although it's good for our health. Kita tidak suka olahraga di pagi hari, meskipun ini bagus untuk kesehatan kita. In spite of, meskipun the students come to school in spite of today is raining hard. Murid-murid datang ke sekolah meskipun hari ini hujan deras. In contrast, sebaliknya, Pamela is chairperson at school. In contrast, she is downhearted person at home. Pamela adalah seorang yang bahagia, yang ceria di sekolah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang rendah hati di rumah. On the contrary, sebaliknya, Pamela is chairperson at school. On the contrary, she is downhearted person at home. Nevertheless, meskipun I want to go to the movie with you, nevertheless I don't have money. Saya ingin pergi ke bioskop denganmu,
meskipun saya tidak punya uang. Only, hanya. I only drop in your house to meet your mother. There is no any aim, son. Saya hanya ingin tiba di rumahmu bertemu dengan ibumu. Tidak ada tujuan apapun. Whereas sebaliknya, her mother is a tall mom, whereas Oftiana is a short daughter. Ibunya adalah seorang ibu yang tinggi, tinggi sekali ya. Sebaliknya, Oftiana anaknya adalah pendek. Still, masih, Leonie is still waiting for the bus in the bus stop. Leonie masih menunggu bisnya datang di halte bis. On the other hand, sebaliknya, Pamela is a chairperson at school. On the other hand, she is downhearted person at home. However, meskipun I want to go to the movie with you, however I don't have money. Saya ingin pergi ke bioskop denganmu, meskipun saya tidak punya uang. Well, terima kasih. Kelas telah selesai. Semoga kalian terhibur dan mendapat pengetahuan tentang adversative conjunction. Source yang Budi ambil adalah dari modul pengayaan bahasa dan sastra Inggris kelas 12 semester ganjil genap tingkat SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.